Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih ba'da al-'iyadzi billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وبعد. Ibarat Allah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan, yang dicurahkan kepada kita. Semoga dengan syukur ini Allah semakin menambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain untuk kita. Salawat dan juga salam kita sampaikan untuk kekasih kita semua, kekasih Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat Allah, pembicaraan kita pada malam hari ini adalah tentang huru-hara akhir zaman. Penyebutan akhir zaman tidak selalu identik dengan kiamat. Karena tentang masalah kiamat kita tidak mau bicara. Nabi saat ditanya oleh seorang lelaki di dalam hadis sahih Imam Muslim yang diceritakan oleh Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu tentang kapankah kiamat akan terjadi, dan ternyata laki-laki ini ketahuan di akhir hadis adalah malaikat Jibril. Saat ditanya mata sa'ah, kapankah kiamat akan terjadi, jawaban Nabi adalah mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Hadis ini akhirnya dipegang oleh seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah bahwa tidak satu pun makhluk di muka bumi ini, bahkan makhluk di langit, yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Allah juga berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang kiamat, kapankah akan terjadi? Jawab Muhammad, yang tahu tentang itu hanyalah Allah. Saya hanya pemberi kabar dan berita saja. Baik, dengan ini kita sepakati akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah haram percaya adanya penentuan tanggal, bulan dan tahun tentang kiamat, atau kita menolak mentah-mentah ramalan kiamat. Berarti pembahasan kita tentang kiamat bukan dalam artian penyebutan bulan, tahun dan tanggal. Namun masih di hadis yang sama, Jibril bertanya, akhbirni an amaratiha, kabarkan kepada saya hai Muhammad tentang ciri-ciri dan tanda-tandanya. Saat ditanya begini, Nabi berjawab, antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan.
jika engkau menemukan suatu zaman, orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya mereka kere, miskin-miskin, mereka penggembala ternak, saking miskinnya mereka tidak memakai alas kaki dan mereka bertelanjang dada, tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan berkuasa, yatawaluna fil bunyan, mereka lalu berlomba-lomba serta berbangga-bangga dengan membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman ini sudah engkau temukan, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini hadis Imam Muslim. Di hadis Imam Ahmad, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud kere, miskin-miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Siapakah yang engkau maksud ya Rasul?" Nabi menjawab, "Humul Arab." Mereka adalah bangsa Arab. Mari kita lihat hadis ini dengan fakta yang ada, dengan realita yang dapat kita saksikan bersama-sama. Dulu Arab masih disebut dengan Jazirah Arab. Negerinya tandus, luas, gersang gurun Sahara, tidak punya harapan dan tidak punya masa depan. Miskin penduduknya. Tapi ketika minyak bumi ditemukan, Jazirah Arab langsung berubah menjadi negeri petrodolar. Dan mereka berdiri sendiri, mendirikan negara-negara sendiri. 7 negara berdiri di atas Jazirah Arab dulu. Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, dan Yemen. Silahkan saksikan masing-masing negara ini apa mereka buat di kota-kota besar mereka. Masya Allah, sedang ada perlombaan yang serius membangun gedung-gedung yang tinggi. Contoh saja Makkah Al-Mukarramah, sekitar Masjidil Haram, apa yang dibuat oleh pemerintahan kerajaan Arab Saudi. Masya Allah Bapak Ibu, gedung-gedung tinggi pencakar langit, bahkan lebih tinggi daripada bukit-bukit yang ada. Lihat di Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi tenggelam oleh hotel-hotel bintang 5 mewah-mewah, megah-megah di sekitar Masjid Nabawi. Silakan pergi ke Riyadh, ibu kotanya Arab Saudi. Sejak Salman sebagai pangeran ketika itu naik menjadi gubernur di Riyadh, Riyadh langsung disulap menjadi kota metropolitan yang super mewah ala Eropa. Silakan datang ke Jeddah, jantung perdagangan Timur Tengah dan pusat persimpangan Timur Tengah. Hari ini siapa yang tidak kenal dengan kemajuan gurun Sahara begitu luas dan panas, telah dijadikan sebagai negeri yang sangat menakjubkan. Jeddah. Silakan ke kota tetangganya, negara tetangganya Kuwait. Masya Allah, orang mengatakan Kuwait adalah surga dunia. Datanglah ke Abu Dhabi. Banyak yang berani berkata belum sah dikatakan pernah ke Arab kalau belum masuk ke Abu Dhabi. Sebuah peradaban yang menakjubkan, kota yang mencengangkan dengan gedung-gedung tinggi pencakar langitnya hari ini di Abu Dhabi. Dubai. Orang mengenal Dubai hari ini sebagai kota impian dan kota khayalan, kota 1000 impian. Di Dubai sedang dibangun dan terus dibangun, dan bahkan gedung tertinggi di dunia hari ini adanya di Dubai. Namanya Burj Khalifa. Ketinggiannya 828 meter. Apakah berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi ini sudah selesai? Tidak Pak. Sekarang ini di Jeddah sudah masuk tahun ke-6, di tepi Laut Merah sedang dibangun gedung tertinggi di dunia yang akan mengalahkan gedung nomor 1 saat ini yang ada di Dubai. Dibangun oleh orang terkaya nomor 5 dunia, namanya Pangeran Al-Walid bin Talal. Dana pembangunan melebihi angka ratusan triliun rupiah uang kita. Gedung ini diberi nama dengan Kingdom Tower, ketinggiannya 1,2 kilometer.
Dan gedung ini direncanakan selesai rampung pada tahun 2018. Dulu mereka miskin, mereka penggembala ternak. Tiba-tiba hari ini mereka menjadi kaya raya, dan mereka berkuasa. Mereka berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Pesan Nabi, jika zaman itu engkau temukan, jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Ini pertama. Yang kedua, hadis Imam Ahmad berikut ini. Hadis Imam Ahmad ini dinyatakan kesahihannya oleh Syekh Ahmad Syakir, bahwa Rasul bersabda, umatku di muka bumi akan menjalani 5 fase sejarah, di mana apabila fase kelima berakhir, tidak ada lagi umat Islam di bumi. Umatku di muka bumi akan menjalani 5 fase sejarah. Boleh saya menulis? Fase yang pertama, takunu nubuwah fikum masyaallah an takun. Fase yang pertama, umat Islam dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fase ini berlangsung selama 23 tahun. Berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fase ini berakhir dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk fase kedua, umat Islam dipimpin oleh para khulafaur rasyidin. Ini adalah fase khilafah rasyidah. Berlangsung selama 30 tahun. Ternyata 29,5 tahun Ali bin Abi Thalib selaku khalifah Islam yang keempat meninggal dunia. 6 bulan sisanya digantikan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan di bulan yang ke-6 Hasan bin Ali menyatukan kalimat kaum muslimin seluruhnya dengan menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sejak itu berakhirlah fase kedua. Umat Islam masuk pada fase ketiga. Fase ketiga ini adalah fase yang terpanjang, 1227 tahun. Fase ini disebut oleh Rasulullah SAW dengan sebutan fase khilafah dengan sistem kerajaan. Dan di dalamnya diisi oleh 3 dinasti. Dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Uthmaniyah. Fase ini telah berakhir menurut para pakar dan ahli sejarah kita pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924 dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Uthmani di Turki. Fase 3 sudah tutup. Kita masuk pada fase keempat, dan ini adalah fase ke-8. Fase yang terberat, Bapak Ibu. Saya buat besar dan panjang, bukan berarti ini lebih lama waktunya, tidak, ini sangat sebentar. Fase ini adalah fase di mana umat Islam tidak dipimpin oleh siapapun pemimpin. Tidak ada khalifah. Tidak ada raja yang meliputi seluruh negeri-negeri Islam. Ini adalah fase kekosongan khilafah. Fase ini disebut oleh Rasulullah mulkan jabarian atau fase kediktatoran. Rasul tidak menyebutkan berapa lamanya. Hanya fase ini sangat sebentar. Fase ini pasti berakhir dan umat Islam masuk pada fase penutup. Umat Islam masuk pada fase penutup di mana Islam akan kembali memimpin seluruh dunia, dan Rasul menyebutkan saat itu tegak kembali khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah. Ya, fase ini tidak lama. Antara 7 tahun sampai 9 tahun saja, sabda Rasul. Masya Allah. Jangan fikir 100, 200 atau 1000, 2000 tahun. Antara 7 sampai 9 tahun fase ini pun berakhir. Pada fase ini manusia hidup di bumi seperti dalam surga, dan fase ini boleh disebut dengan masa-masa aman teraman di bumi. 7 sampai 9 tahun saja. Seluruh bumi diliputi oleh khilafah Islamiyah. Dan ini Allah janjikan di dalam Al-Quran. Quran surat An-Nur, surat 24 ayat yang ke-55. Fase yang kelima ini sudah Allah janjikan dalam Al-Quran. Menurut urutan hadis, pertama, kedua, ketiga, keempat, dan ditutup oleh yang kelima. Lalu setelah itu, apa yang terjadi dengan umat Islam?
umat Islam tutup umur di muka bumi. Tidak tersisa lagi satu pun orang Islam. Kenapa? Di sini terjadi tanda besar kiamat yang ketujuh. Tanda besar kiamat yang ketujuh adalah angin lembut yang bertiup dari negeri timur. Di hadis yang lain dari Yaman kata Nabi, yang membawa kematian khusus hanya untuk orang-orang beriman saja di muka bumi. Walau imannya seujung kuku, angin itu akan sampai kepadanya sekalipun dia ada di lembah, dia ada di gunung, dia ada di gua, dia ada di pulau, dimanapun berada orang beriman, walau imannya hanya seujung kuku, akan datang angin itu kepadanya. Angin ini kata Rasulullah berbau misik, kesturi yang lembut. Saat dia tersentuh oleh angin itu atau terhirup olehnya angin tersebut, maka dia meninggal di tempat. Serentak satu muka bumi umat Islam atau umat Nabi meninggal dunia, tidak tersisa hidup satu orang pun. Nah, Nabi bersabda, satu generasi atau dua generasi setelah ini barulah terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. Kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, 5 fase dan kita sudah ada di fase keempat. Dan ini mari kita dengarkan dengan seksama pernyataan yang dinyatakan oleh CIA, intelijen Amerika Serikat, di New York Times. Dengan vulgar dan sangat berani mereka mengatakan masa depan dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Dari mana mereka punya hitungan demikian? Kenapa mereka tidak menutup-nutupi saja? Kaum muslimin yang kami muliakan, fakta lapangan yang dipelajari oleh CIA adalah sesuatu yang tidak terbantahkan bahwa Islam makin ke ujung makin mengkristal. Kekuatannya semakin jelas dan orang sudah mulai jenuh dan bosan dengan demokrasi. Orang sudah mulai tidak percaya dengan kepemimpinan ala barbar barat dan kepemimpinan gagal timur, dan orang melihat peradaban yang benar-benar kuat dan sudah siap untuk kembali memegang tampuk kekuasaan di muka bumi adalah Islam. Makanya, dan yang paling menakjubkan Pak, mereka berani menyebutkan tahun star khilafah Islamiyah ini. Mereka mengatakan khilafah Islamiyah akan kembali memimpin dunia nanti ke depan pada tahun 2020. Allahu Akbar. Jika yang mereka katakan benar, KGB Rusia, intelijen Rusia memiliki penilaian sedikit berbeda tapi pada hakikatnya sama. Apa kata KGB Rusia? Masih di New York Times. Khilafah Islamiyah masa-masa jayanya di kedepan hari di bumi ini, di dunia ini adalah pada tahun 2025. Lama nggak dari sekarang? Tidak. Ada beda nggak dengan CIA? Kalau kita lihat 7 atau 9 tahun saja, seandainya startnya menurut CIA adalah 2020, masa-masa jaya di 2025, dan masa yang terbentang hanya 9 tahun paling lama, masuk nggak? Ada kecocokan yang mirip antara CIA dengan KGB. Tapi kita tidak diperintahkan beriman dengan pernyataan orang-orang kafir itu. Ya, cukup sekedar dengar dan tahu. Hanya ketika Allah berfirman di Al-Quran, surat An-Nur, inilah yang kita imani. Setuju? Allah menjamin di dalam surat An-Nur bahwa bumi dan seluruh manusia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Kita beriman. Sebagaimana hadis ini juga kita imani. Pada akhirnya bumi akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Ta'ummul arda, yang meliputi seluruh permukaan bumi. Sekarang, berapa lama terbentang jarak antara Nabi Muhammad diutus dengan wafatnya seluruh umat Islam? Ada hadisnya. Tetapi hadis ini lemah, dhaif. Bahkan ada yang statusnya dhaif jiddan. Namun ingat, adab sebagai umat Nabi Muhammad, sekalipun itu adalah hadis dhaif, dia masih masuk dalam hitungan hadis ahad. Hadis ahad itu levelnya yang tertinggi adalah sahih, di bawahnya adalah hasan, yang terbawah adalah dhaif. Baik kaum muslimin, hadis dhaif Nabi menceritakan cukup sekedar untuk kita tahu, tetapi kita bina akidah di atasnya tidak. Kita jadikan sebagai hujah juga tidak. Sekedar tahu, it's okay. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Sejak beliau diutus sebagai nabi dan rasul sampai wafat serentak umatnya di muka bumi ini, umur umatku yang Allah sediakan adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Dalam sejarah umur umat Yahudi hanya 2000 tahun. Dan umur umat Nasrani dalam sejarah hanya 600 tahun. Silakan dikurangi. 1000
400. Berarti inilah umur umat Nabi. Ustadz, sekarang kita di tahun Hijriah sudah 1438 loh Pak Ustadz. 1438. Ini 1400. Tunggu dulu, belum selesai. Hadis yang lain masih dari Abu Daud, dan ini turuknya, jalurnya banyak. Sekalipun hadis ini masih statusnya dhaif, namun jalurnya banyak, sehingga status hadisnya naik kepada hasan li ghairi. Walaupun begitu, tetap saja hadis untuk masalah akidah, untuk masalah urusan-urusan yang qat'iyat, wajib dalilnya yang sahih ke atas. Hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujah dan landasan akidah, tapi sekedar tahu boleh. Dan ini tetap perkataan Nabi. Tolong dimuliakan. Ini tetap perkataan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Umur umatku di sisi Allah hanya 1 hari saja. 1 hari berapa lama kita menghitungnya di dunia? 1000 tahun. Surah As-Sajdah ayat 5. Yudabbirul amra minas samai ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. 1 hari di sisi Allah, kamu menghitungnya di dunia adalah 1000 tahun. Tadi kata Rasulullah, umur umatku di sisi Allah hanya 1 hari saja. Lalu Allah menambahkan lagi untuk umatku umurnya 1/2 hari lagi. Berapa jadinya? 1500. Hitungan Hijriah ya. Baik. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sebagian ulama ahlus sunnah wal jamaah di kitab-kitab mereka ada yang mencoba berijtihad. Entah bagaimana cara menghitung mereka, saya tidak tahu. Ada yang mengatakan tidak full lah 1500. Mereka mengatakan 1476 hitungan Hijriah umat Islam habis di muka bumi ini. Ada yang mengatakan 1477 umat Islam habis di muka bumi ini. Ada yang mengatakan 1478, ada yang mengatakan 1482, dekat-dekat ya, habis umat Islam di muka bumi ini. Tapi Ibnu Rajab Al-Hambali nyari yang aman. Apa kata beliau? Pokoknya lebih 1400 tahun, dan kita hitung paling maksimal 1500, udah selesai. Dan saya sependapat dengan beliau. Dan tidak kita tentukan tahun keberapa tepatnya. Tapi coba kita ambil full aja deh dulu. Yuk kita hitung 1438. 1438 ini hitungan Hijriah ya sekarang. 1438 hitungan Hijriah. Hijriah itu kan sejak hijrahnya Nabi kan? Ya. Sejak hijrah Nabi baru mulai dihitung Hijriah. Menghitung umur umat Islam atau umat Nabi bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul. Artinya ada di Mekah 13 tahun Nabi, belum masuk ke hitungan Hijriah. Tambahkanlah di sini, begitu. Maknanya yang sudah berjalan sekarang adalah 1451. Seandainya kita ambil full 1500 saja, tersisa di hadapan kita untuk hidupnya orang Islam di bumi ini hanya 49 tahun saja lagi. Ande-mande. Hah? Kalau bagi orang Padang, ande-mande dake bakat tua leyo. Hah? Memang dekat sekali. Waktu kita udah nggak lama. Ustadz, syukurnya itu hadisnya dhaif ya. Yes. Kan nggak bisa dijadikan pegangan akidah kan? Tidak. Tapi ini masih hadis Nabi nggak? Itu pertanyaan saya. Cukup sebagai untuk kita ketahui. Tapi setelah melihat tanda-tanda berikutnya, kita akan makin berat kepada pertimbangan ini. Setelah melihat tanda-tanda berikutnya. Baik, ini yang kedua. Kita sedang ada di fase keempat. Akan masuk fase kelima. Menurut CIA sekian, menurut KGB sekian. Dan yang jelas ini juga tidak lama. Tayyib. Selanjutnya hamba-hamba Allah yang kami muliakan, malam ini kan insya Allah waktu kita tidak terbatas. Hah? Saya tanyakan, udah pada makan malam belum? Belum ya. Alhamdulillah, saya seumur hidup belum pernah makan malam. Makan nasi.
Kaum muslimin, kemudian kabar baik untuk kita. Di satu sisi Nabi mengatakan bahwa tidak akan terjadi kiamat sampai umatku menyaksikan terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat. Artinya sebelum ini tanda-tanda muncul, maka tidak akan pernah ada kiamat. Dari 10 tanda besar kiamat ini, 7-nya kita semua umat Nabi akan menyaksikan. 3-nya ini nih, orang-orang kafir yang hidup di sini yang akan menyaksikan 3 itu. Dari 7 tadi, 4-nya di fase keempat, di fase kita sekarang. 3-nya nanti yang kelima, 6 dan 7-nya di sini. Lihat ini 7. Ya. Baik kaum muslimin, 10 tanda besar kiamat ini kata Rasulullah, harazatun manzumatun fi silk, yuqta'u silkun yatsba'u ba'daha ba'dha. 10 tanda besar kiamat ini seperti 10 butir-butir marjan. Yang bagian tengahnya ada ruangan kosong dapat dimasukkan tali. Antar satu butir dengan butir yang lain terhubung oleh tali ini. Lalu di bagian bawahnya dikasih simpul sehingga tertahan butiran itu tidak bisa keluar. Ya kan? Yuqta'u silkun. Ketika simpul itu diputus, dipotong, apa yang terjadi? Butiran pertama keluar nggak? Keluar. Butiran kedua gimana? Nyusul. Butiran ketiga juga nyusul lebih cepat. Yang keempat, kelima, keenam dan seterusnya. Harazatun manzumatun fisil, mirip butiran tasbih. Ketika simpulnya dipotong, putus, maka yang pertama keluar. Nggak pakai 1000, nggak pakai 100 tahun, nggak pakai 10 tahun, sangat berdekatan jaraknya. Yang kedua menyusul. Yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan seterusnya. 10 tanda besar kiamat ini adalah berikut ini. 1. Dukhan menyelimuti bumi. Dukhan ini lamanya 40 hari 40 malam. Bumi gelap gulita. Satu bumi dibungkus, tidak ada cahaya matahari yang masuk. Sementara udara begitu panas. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kafir yang tidak sempat menyelamatkan diri, khusus orang kafir saja, yang tidak sempat menyelamatkan diri, mereka akan melepuh kulitnya seperti masuk open. Dari lubang hidung mereka mengeluarkan asap. Dari lubang mulut mereka mengeluarkan asap. Dari lubang dubur mereka mengeluarkan asap. Orang Islam yang minim amal soleh sebelum kejadian itu, dosanya banyak, amal solehnya sedikit, imannya lemah, maka dia sama tersiksanya seperti orang kafir. Lihat dalilnya surat Al-An'am ayat 158. Allah mengatakan ketika itu terjadi hanya orang beriman yang kuat imannya, banyak amal solehnya sebelum ini terjadi yang akan selamat. Berapa lama ini gelap, Pak? 40 hari 40 malam. Kabut debu yang teramat sangat tebal lagi panas menyelimuti bumi. Sahabat sempat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami menentukan waktu sholat? Nabi menjawab, takdiruna laha qadraha. Kalian kira-kirakan saja. Oh, ini kira-kira udah masuk zuhur dah nih. Ini kira-kira masuk asar. Main kira-kira saja. Apabila kalian berusaha melihat telapak tangan kalian dari dekat seperti ini, lam yakad yaraha, kalian tidak akan mampu melihat apa-apa saking gelapnya, Pak. Dan pada saat itu Nabi memerintahkan kita sembunyi. Tutup seluruh ventilasi rumah yang ada. Tutup pintu dan jendela yang ada. Sementara yang unik, semoga mengikuti perkembangan ya. Akhir 2012, Amerika Serikat telah menyiapkan bunker raksasa yang ke-6 di dalam tanah. Dari kedalaman 30 meter sampai 300 meter. Satu bunker raksasa ini dapat menampung 500.000 manusia. 500.000 manusia. Bunker itu juga telah disiapkan fasilitas untuk bertahan hidup sebanyak 500.000 manusia selama 1 tahun. Masya Allah. Sudah 6 bunker. Rusia sudah 3 bunker raksasa. Jerman, Cina, Inggris, Jepang, Australia, bahkan tetangga kita Singapura. 10 tahun yang lalu Singapura telah membuat satu bunker raksasa di bawah tanah mereka yang dapat menampung 250.000 manusia. Why? Kenapa? Untuk apa mereka persiapkan ini semua bunker? Mereka membaca ini.
Mereka membaca ini. Dari mana mereka tahu? Para pakar dan ahli astronomi mereka yang bicara bahwa bumi akan memasuki ancaman era dihantam oleh hujan meteor, dan meteor ini akan menimbulkan terjadinya dukhan. Dan mereka sudah mempunyai hitung-hitungan yang sistematis dengan teknologi, dengan pengalaman, dengan kemampuan mereka yang ada. Mereka memastikan bumi sudah memasuki era di mana teknologi akan berakhir dan semua kehidupan yang ada di muka bumi terbungkusi oleh dukhan ini akibat hantaman meteor menabrak bumi. Tepat, ternyata analisa mereka tidak keliru. 43 tahun yang lalu mereka telah mengumumkan, tahun 2013 nanti, kata mereka, 43 tahun yang lalu, tahun 2013 nanti bumi akan memasuki arus sungai meteor. Jadi kalau buat seperti ini, ini adalah arus sungai meteor. Jumlahnya ratusan juta banyaknya di ruang angkasa. Bumi kita pada tahun 2013 akan masuki arus sungai meteor ini terus melintas selama 4 tahun, dan akhir 2016 baru keluar. Peluang bumi kita menghadapi hantaman-hantaman meteor itu ada. Menurut hitungan mereka saat itu sampai 1.300 meteor akan menghantam bumi kita dalam waktu 4 tahun ini. Tahun 2013, meteor pertama yang nyasar dan masuk ke atmosfer bumi kita sampai ke daratan kita adalah di Siberia, Rusia. Betul? Masih ingat? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 15 Februari. Di Siberia, Rusia. Beratnya 10.000 ton. 30.000 rumah dan bangunan gedung-gedung yang terbuat dari kaca pecah lalu melesat dengan kecepatan peluru. 1.200 korban. Nasib baik jatuhnya di danau es, sehingga danau itu menggelegak dan berapi seperti kawah gunung berapi. Meteor yang kedua jatuh di Argentina pada tanggal 14 April. Lihat di YouTube semua. Catat, lihat di YouTube. Ya. Nasib baik meteor ini kecil. Di hari Minggu malam sedang ada konser musik raksasa di Argentina. Meledak langsung di atas langit negara Argentina. 8 kota beberapa detik terang benderang. Meteor yang ketiga masih 2013, 7 November jatuh di Los Angeles. Selebihnya 2014-2015, setiap negara di malam hari apabila langitnya bersih dapat menyaksikan melintasnya ratusan ribu meteor di ruang angkasa kita, dan bumi kita terus melintas. Ini adalah 2016 menuju akhir. Ustadz, sebentar lagi selamat dong. Meteor itu punya karakter macam bola biliar. Dia suka bersinggungan di tengah jalan. Apabila bersinggungan, maka dia akan melenceng daripada jalur biasanya. Dan peluang ketika bumi kita keluar, yang di sini nih, sementara yang satu-satu ada di sini ya, yang di sini ini bisa menyusul kepada bumi kita. Wallahu alam, anja'atkumul baghtatan, anja'atkum baghtatan, datanglah menimpa kamu secara tiba-tiba. Untuk sementara NASA Amerika mengatakan di Oktober 2017 ada satu meteor yang sedang bergerak dan nanti diperkirakan bertemu dengan bumi. Entah meleset atau tepat, perkiraannya akan dihitung di Oktober 2017. Apakah itu nanti? Wallahu alam, saya tidak berani dan tidak akan mempercayai apapun bentuknya ramalan. Tapi mereka pakarnya, mereka ahlinya, cukup dengar dan tahu. Taib kaum muslimin yang kami muliakan, meteor ini memiliki kekuatan ledakan, Pak, dibandingkan dengan bom nuklir yang pernah meledak di Nagasaki dan Hiroshima, tergantung berapa besarnya meteor. Michel Penn, pakar astronomi dunia senior dalam masalah ini, beliau mengungkapkan uraian berikut ini, dan itu ada di TV mereka. Apa katanya? Dan juga ada di YouTube. Silakan juga bisa dilihat di kitab kita nanti, uraian Michel Penn, bagaimana analisa tentang jatuhnya meteor menghantam bumi. Meteor di ruang angkasa itu berbeda-beda besar kecilnya. Kalau garis diameter satu meteor itu 2 km saja, 2 km saja, maka bila meteor ini masuk ke bumi kita, dia akan memiliki kekuatan ledakan sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir. 1 juta kali lipat bom nuklir. Seandainya dia jatuh ke laut, maka akan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 230 meter. Tsunami di Aceh berapa tingginya?
14 meter itu paling tinggi. Satu kota hilang, 200.000 nyawa hanya dalam 10 menit. Hanya 14 meter, ini 230 meter. Kalau jatuhnya di kutub utara atau kutub selatan, maka kutub ini akan meleleh selama-lamanya. Permukaan air laut akan naik. Banyak kota-kota besar dunia yang dibangun di tepian pantai akan hilang dan tenggelam. New York, Florida, Chicago, New Zealand, Jakarta, Kuala Lumpur, Singapura, Jepang hilang, Belanda tenggelam. 20% pulau-pulau di Indonesia akan hilang dari peta dunia selama-lamanya. Kalau jatuhnya kutub utara atau kutub selatan. Kalau jatuhnya ke daratan, nah ini yang tepat dalam ini. Kalau jatuhnya ke daratan, persis seperti dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas, di mana di dalam sanad yang jayid dari Ibnu Jarir, Abdullah ibnu Abbas mengatakan begini oleh muridnya yang bercerita, yaitu Ibnu Abi Mulaikah. Dia bercerita, guruku berkata, yaitu Abdullah ibnu Abbas, saya semalaman tidak bisa tidur karena sahabat-sahabat kami telah melihat adanya meteor melesat di atas bumi kami. Mungkin bisa jadi ini menghantam bumi, maka besok akan terjadi dukhon, kata Abdullah bin Abbas. Lihat, beliau mengkaitkan antara meteor dengan terjadinya dukhon. Oke, kita katakan tadi dukhon tanda besar kiamat yang pertama kan. Kita sudah menyebutkan hadisnya. Tanda besar kiamat yang pertama ini hanya akan terjadi ketika simpulnya dipotong. Masih ingat? Diputus. Maka simpul itu adalah hantaman meteor ini. Meteor. Sesuai dengan hadis Ibnu Abbas tadi, meteor inilah yang menyebabkan terjadinya dukhon. Dan menurut Michel Penn juga persis tadi, saat menghantam daratan, kekuatan ledakannya sekian. Radius dari titik jatuhnya meteor itu, radius 100 sampai 200 km. Seluruh makhluk hidup akan menguap menjadi karbon. Lalu cekungan yang dalam ke bumi membumbung ke langit menjadi partikel-partikel yang sangat tebal dan panas. Partikel-partikel halus yang sangat tebal lagi panas. Bumi ini langsung terbungkus oleh partikel-partikel gelap ini akibat gelombang kejut dari ledakan itu yang menghasilkan kecepatan laju 800 km per jam. Dengan cepat bumi ini terbungkus oleh kabut debu yang teramat sangat tebal dan panas itu. Dan lamanya bumi gelap 40 hari 40 malam. Inilah yang disebut dengan dukhon, satu bumi gelap. Lah, orang kafir saja bisa melepuh. Bapak bisa bayangkan enggak? Ibu bisa bayangkan enggak? Dalam kondisi gelap begitu dan itu panas, kabut ini, dukhon ini sampai nggak ke kutub utara, sampai nggak ke kutub selatan, dan ini panas loh. Apa yang terjadi dengan es, gunung es abadi yang ada di kutub utara, kutub selatan? Meleleh nggak? Maka permukaan laut akan naik. Loh, yang paling ngeri itu yang tinggal di tepi-tepi pantai. Udahlah gelap gulita, tak tahu air makin naik, tenggelam. Ini yang paling parah. Tetapi Nabi telah menyebutkan, fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Pada umat ini nanti menjelang kiamat terjadi, akan terjadi terlebih dahulu banyaknya penenggelaman kota-kota dan negeri-negeri, dan akan terjadi banyak perubahan bentuk. Orang-orang pada jadi jelek. Siapa yang berubah bentuk? Orang kafir. Orang kafir berubah gara-gara adanya dukhon yang nggak sempat menyelamatkan diri menjadi jelek. Kalau pernah ngelihat film Lord of the Ring, Orc itu bagian bala tentara penjahat-penjahatnya itu jelek semua. Ini sudah gambaran mereka, Pak, tentang hadis Nabi. Wallahi, Amerika, Yahudi, Kristen, Nasrani, seluruhnya sepakat bahwa mereka percaya betul dengan nubuat Nabi Muhammad. Mereka apa yang mereka baca itu mereka filmkan, tapi dalam bentuk penipuan publik. Ilustrasinya mereka diilhami oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kaum muslimin yang kami muliakan, selanjutnya Rasul mengatakan, selanjutnya tentang dukhon ini tadi, 40 hari 40 malam ya. Apa yang terjadi? Nabi mengatakan setelah dukhon 40 hari 40 malam, kamu di bumi mulai mengalami kekeringan yang ekstrim.
panas yang sangat berat. Ada dengar kabar nggak terbaru dari BMKG dunia? Mengikuti berita nggak? BMKG dunia mengatakan 2019 sampai 2022, 3 tahun berturut-turut, akan terjadi kemarau yang paling ekstrim di bumi ini. 3 tahun berturut-turut. Oke? BMKG dunia memberikan pernyataan yang seperti ini. 2019, 2020, 2021. Startnya 2019, hitungan pertamanya 2020, 21, 22, 3 tahun. Lihat, dampak daripada dukhon langsung mengarah kepada perubahan yang radikal dan ekstrim, yang keterlaluan terhadap iklim kita di bumi ini. Perhatikan baik-baik. Menjelang Dajjal keluar. Dajjal tanda besar kiamat yang keberapa? Dajjal adalah tanda besar kiamat yang kedua setelah dukhon. Ini Dajjal. Rasulullah bersabda, menjelang Dajjal keluar akan ada 3 tahun kekeringan dan kelaparan yang berat di muka bumi. 1 tahun pertama menjelang Dajjal keluar, sepertiga air dari langit Allah biarkan tidak turun, dan sepertiga tanam-tanaman dan makanan hewan-hewan yang dapat dimakan di muka bumi Allah biarkan mati. Pakan menjadi langka, satu bumi mulai kekurangan makanan, kelaparan mulai melanda di mana-mana. Orang berharap mudah-mudahan tahun depan keadaan membaik. Tidak. Tahun berikutnya, tahun kedua menjelang Dajjal keluar, 2/3 air dari langit Allah tahan turunnya, dan 2/3 tanam-tanaman serta makanan dan hewan ternak yang ada di bumi yang bisa dimakan Allah biarkan mati. Makin kritis keadaan. Saat itu manusia tega memakan bangkai. Saat itu tetangga tega mendatangi tetangga yang lain dan menghunjamkan belati-belati mereka ke tetangganya demi memperebutkan sepotong roti. Dalam Sahih Bukhari Rasul bersabda, takkan terjadi kiamat sampai tetangga tega membunuh tetangganya karena menyangka di tangan tetangganya ada makanan. Ketika tetangganya sudah dibunuh, diperiksa satu rumah, tidak ketemu makanan, dan dia pun keluar tanpa ada penyesalan cari makanan yang lain. Itu terjadi di saat-saat Dajjal akan keluar, pasca dukhon. Terbayang nggak beratnya hidup ketika itu? Tahun ketiga di mana tahun itu Dajjal keluar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama sekali air dari langit Allah tahan turunnya. Allah, air yang ada di bumi, tanam-tanaman yang ada di muka bumi Allah biarkan mati. Seluruh hewan ternak yang berkuku dan binatang yang dapat dimakan seluruhnya mati. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kami hidup pada saat itu, apa yang bisa kami makan ya Rasul? Jawaban Nabi adalah, makan minum kamu saat itu adalah zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Siapa yang membacanya berulang-ulang dan dia meniatkan untuk mengenyangkan perutnya yang kelaparan, Allah akan kenyangkan perutnya dan dia tidak lagi akan kelaparan. Siapa yang meniatkan agar hilang dahaganya, maka Allah akan hilangkan dahaganya dan dia tidak akan mencari lagi air untuk diminum. Zikir saat itu. Maka manusia pada saat tahun Dajjal keluar, yang beriman ya, akan berubah seperti malaikat. Fisiknya ada, tapi tidak ada makanan, tidak ada minuman, sementara mereka bisa hidup dan mereka sehat. Orang beriman lagi. Orang beriman macam ini, hanya yang sebelum ini terjadi, iman mereka sudah terbentuk, akidah mereka sudah benar, amal mereka banyak, sehingga saat mereka mengamalkan anjuran-anjuran Nabi akhir zaman ini, langsung terjadi kun fayakun Allah. Ini pentingnya kalau kita tahu ya, kalau kita ngaji, lalu kita tahu antisipasinya nanti gimana. Ingat, Ustaz Zulkifli dulu di Masjid Al-Azhar pernah nyampaikan begini, berarti ini yang harus kita lakukan sekarang. Nah, kata Nabi, ada orang-orang beriman lewat dekat kuburan nanti di tahun-tahun ini, tahun-tahun Dajjal keluar. Apa kata orang beriman ini? Kalaulah saya yang menjadi penghuni bawah tanah itu, alangkah indahnya hidup ini, alangkah ringannya hidup ini. Saking beratnya Pak, beban hidup yang harus dipikul hidup di atas. Orang-orang beriman yang tapi imannya menyimpang, amalnya banyak salah, dosanya menumpuk, dia banyak mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Sebagian besar manusia menanti-nanti kedatangan Dajjal.
Karena mereka sudah dengar kabar di mana Dajjal masuk, di kota mana Dajjal nyampe, penduduk di sana langsung hidup kembali, langsung makmur kembali. Apalagi Dajjal membawa gunungan roti dan makanan di tengah-tengah manusia kelaparan. Dajjal betul-betul menjadi idola. Dajjal diimpi-impikan kedatangannya dan sangat dinanti-nantikan. Dan Nabi mengharamkan umatnya ketika Dajjal keluar, kamu jangan pernah ingin berjumpa dengannya. Karena siapapun yang berjumpa dengan Dajjal, dia pasti akan kafir kepada Allah dan dia akan sujud menyembah Dajjal. Walaupun Dajjal sudah hilang dari kotanya, dia akan tetap kafir kepada Allah sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya. Innalillah. Yang paling banyak menyembah Dajjal nanti ketika Dajjal datang ke kota-kota kamu di seluruh dunia ini, dari umatku yang paling banyak mengikuti Dajjal, sujud menyembah Dajjal adalah kaum wanita, kata Nabi. Kaum wanita. Maka Nabi mengajarkan 6 cara agar selamat dari Dajjal. Nabi ajarkan 6 cara agar selamat dari Dajjal. Pertama, kata Nabi, kalau kamu dengar Dajjal sudah keluar, jumpa dengan Dajjal, dia pasti akan kafir kepada Allah dan dia akan sujud menyembah Dajjal. Walaupun Dajjal sudah hilang dari kotanya, dia akan tetap kafir kepada Allah sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya. Innalillah. Yang paling banyak menyembah Dajjal nanti ketika Dajjal datang ke kota-kota kamu di seluruh dunia ini, dari umatku yang paling, maka segeralah kamu lari ke Mekah dan ke Madinah. Hanya 2 kota ini di bumi yang Dajjal tidak mampu masuk, baik fisiknya Dajjal atau bala tentaranya Dajjal, atau kekuatan magic dan sihir Dajjal tidak akan mampu menembus Mekah dan Madinah. 2 kota ini saja. Yang kedua, Nabi mengatakan banyak mengikuti Dajjal, sujud menyembah Dajjal adalah kaum wanita, kata Nabi. Kaum wanita. Maka Nabi mengajarkan 6 cara agar selamat dari Dajjal. Nabi ajarkan 6 cara agar selamat dari Dajjal. Pertama, kata Nabi, kalau kamu dengar Dajjal sudah keluar, akan kuatkan dan luruskan akidah kamu, tauhid kamu, dan wajib membaca doa sebelum Assalamualaikum dengan doa perlindungan dari Dajjal dalam sholat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Mintakan kepada Allah doa seperti itu. Imam Taus bahkan melarang anaknya, nak, kamu jangan sampai nggak baca doa. Ketahuan oleh Imam Taus, ternyata anaknya ini nggak baca, kedengaran oleh beliau nggak baca, lalu beliau ulangi sholatmu, nak, baca itu doa perlindungan dari Dajjal. Yang ketiga, maka segeralah kamu lari ke Mekah dan ke Madinah. Hanya 2 kota ini di bumi yang Dajjal tidak mampu masuk, baik fisiknya Dajjal atau bala tentaranya Dajjal, atau kekuatan magic dan sihir Dajjal tidak akan mampu menembus Mekah dan Madinah. 2 kota ini saja. Yang kedua, Nabi mengatakan, perintahkan kita untuk segera menghafal surat Al-Kahfi. Dan standar hafalnya selancar kita membaca Al-Fatihah, Pak. Baru bangun tidur suruh baca, langsung kita lancar membaca, sebegitu lancarnya. Dari sekarang. Kenapa? Yang hafal surah Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir, saat Dajjal datang masuk ke kotanya, maka dia masuk ke rumahnya, dia baca itu surat, Dajjal tidak akan mampu menemukan rumahnya dan sihirnya tidak akan mampu menembus rumahnya. Nabi mengatakan, kalau Dajjal sampai ke kota kamu, yang keempat perintah Nabi, bawa istri-istri kamu masuk ke dalam rumah. Bawa, akan kuatkan dan luruskan akidah kamu, tauhid kamu, dan wajib membaca doa sebelum Assalamualaikum dengan doa perlindungan dari Dajjal dalam sholat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil nar wa min fitnatil. Anak-anak gadis kamu masuk ke dalam rumah, bawa emak dan ibu kamu masuk ke dalam rumah, ikat kaki mereka, ikat tangan mereka, dan tambatkan tali itu di tiang rumah kamu. Tutup pintu rumah kamu rapat-rapat dan jendela-jendelanya tutup semua. Baca surat Al-Kahfi. Ini perintah Rasulullah. Mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Mintakan kepada Allah doa seperti itu. Imam Taus bahkan melarang anaknya, nak, kamu jangan sampai nggak baca doa. Ketahuan oleh Imam Taus, ternyata anaknya ini nggak baca, kedengaran oleh beliau nggak baca, lalu beliau ulangi sholatmu, nak, baca itu doa perlindungan dari Dajjal. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi haramkan umatnya jangan pernah keluar
Sebab kata Rasulullah, akan ada seorang lelaki nanti dari umatku yang sangat yakin bahwa dia tidak akan terpengaruh oleh Dajjal. Imannya tidak akan berubah ketika jumpa dengan Dajjal. Lalu dia perintahkan kita untuk segera menghafal surat Al-Kahfi. Dan standar hafalnya selancar kita membaca Al-Fatihah, Pak. Baru bangun tidur suruh baca, langsung kita lancar membaca. Sebegitu lancarnya dari sekarang. Kenapa? Yang hafal surah Al-Kahfi 10 ayat pertama, keluar dari rumahnya saat dia berjumpa dengan Dajjal, saat itu langsung menguap iman dari dadanya dan dia sujud menyembah Dajjal. Dia kafir kepada Allah. Ketika Dajjal sudah engkang dari kotanya, dari negerinya, dia tetap kafir sampai dia meninggal dunia. Makanya Nabi haramkan jangan pernah jumpa dengan Dajjal. Jangan sok percaya dirilah, imanku udah mantap, tahajudku udah tiap malam sejak remaja dulu. Lalu dengan andalan seperti itu keluar cuma Dajjal. Wallahi tidak ada satupun manusia yang dibenarkan berjumpa dengan Dajjal oleh Nabi SAW. Ustaz Zulkifli sekarang ini berbicara yang kelihatannya kokoh imannya, yang kelihatannya kayaknya gitu ya. Atau 10 ayat terakhir, saat Dajjal datang masuk ke kotanya, maka dia masuk ke rumahnya, dia baca itu surat, Dajjal tidak akan mampu menemukan rumahnya, dan sihirnya tidak akan mampu menembus rumahnya. Nabi mengatakan, kalau Dajjal sampai ke kota kamu, yang keempat perintah Nabi, bawa istri-istri kamu masuk ke dalam rumah, bawa anak-anak gadis kamu masuk ke dalam rumah, bawa emak dan ibu kamu masuk ke dalam rumah, ikat kaki mereka, ikat tangan mereka, dan tambatkan tali itu di tiang rumah kamu, tutup pintu rumah kamu rapat-rapat, dan jendela-jendelanya tutup semua, baca surat Al-Kahfi. Ini perintah Rasulullah. Ini udah nggak tergoyahkan, ketemu Dajjal, saya pastikan Zulkifli Muhammad Ali pasti akan menjadi penyembah Dajjal. Saking dahsyatnya sihir Dajjal itu, hipnotis.